Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Shadaqallahul 'azim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah belajar ya bahwa ada orang-orang yang masuk ke dalam surga secara berombongan masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam surga secara berombongan, yaitu siapa? Orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw, orang yang bertakwa itu masuk ke dalam surga secara berombongan. Dan kali ini, ini ada orang-orang yang masuk ke dalam surga melalui surga Aden. Surga Aden itu pertengahan, surga yang tengah-tengah, sehingga dia bisa melihat surga yang atas dan yang bawah. Yang kelas eksekutif juga lihat, kelas yang lebih bawahnya juga ekonomi lah ya juga bisa lihat. Dia melalui surga Aden. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam surga melalui surga Aden, Jannatu Adnin. Mereka masuk ke dalam surga Aden, masuk melalui pintu yang menuju pada surga Aden, surga yang pertengahan, sehingga dia bisa melihat semua isi surga, baik yang di bawahnya maupun yang di atasnya. Wa man salaha min abaihim, dan dia masuknya itu bukan hanya sendiri, bukan hanya sendirian, tetapi dia masuk ke dalam surga melalui Jannatu Aden itu, melalui surga Aden itu bersama ya, bergandengan tangan dengan orang-orang yang soleh. Siapa? Waman solaha
min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dengan orang-orang soleh dari siapa? Abaihim, bersama dengan bapak-bapak mereka. Mau Pak masuk surga melalui surga Aden bukan sendirian, tapi dengan ayah, bersama dengan ayah mereka masuk ke dalam surga. Yang kedua, bukan hanya dengan ayah, tapi juga wa azwajihim, bersama dengan istri-istri mereka, bersama ayah, istri, dan juga wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka, bergandengan tangan dengan ayahnya, dengan istrinya, dengan anak cucu mereka. Rombongan keluarganya masuk semua ke dalam surga. Enak kan? Mau nggak? Bukan hanya itu Pak. Bukan hanya mereka bergandengan tangan dengan keluarganya itu, dengan bapaknya, istrinya, sama kemudian juga dengan anak keturunannya, tapi disambut oleh para malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Setiap pintu surga itu dijaga oleh malaikat. Istilah disambut oleh para malaikat di setiap pintu surga. Pintu surga ada berapa? Pintu surga ada yang namanya pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan itu pintu apa? Pintu surga, tempat masuknya orang-orang yang suka apa? Berpuasa. Jadi bukan sekedar puasa Ramadan, tapi juga puasa sunnah lainnya. Nah itu nanti pintunya itu ada khusus. Nggak ada orang lain yang bisa masuk melalui itu kecuali orang yang ahli puasa. Nah itu pintu Ar-Royan. Jadi kalau Bapak ingin masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Royan, rajin-rajinlah berpuasa. Jadi bukan sekedar Ramadan. Kalau Ramadan saja puasanya itu standar. Banyak orang yang berpuasa. Memang wajib berpuasa. Ya. Itu standar. Kelas standar lah umumnya orang. Tapi kalau mau naik sedikit, ya, kualitasnya lebih sedikit, itu tambah dengan puasa sunnah lainnya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian puasa apa? Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Misalnya hari ini Ahad puasa, besok buka, Selasa puasa lagi, Rabu berbuka, gak puasa, Kamis puasa, Jumat gak puasa, Sabtu puasa, Ahad gak puasa, Senin puasa, terus sehari diselang-seling. Nah kalau gilirannya hari Kamis kok giliran gak puasa, ya udah biarkan aja, jalan terus saja supaya tidak merusak selang-selingnya itu. Ya. Jadi gilirannya misalnya Rabu puasa, Kamis berbuka, ya udah. Kalau mau berpuasa boleh juga, tapi jadi gilirannya tidak menjadi rusak. Tapi boleh.
Jadi puasa Nabi Daud. Nah itu puasa. Nggak ada sholat Nabi Daud. Kalau sholat Nabi Daud, subuh sholat, duhur nggak sholat kan, asar sholat, maghrib nggak sholat lagi. Bukan begitu. Nggak ada sholat Nabi Daud. Nggak ada sholat Nabi Daud. Yang ada puasa Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud. Selang-seling. Zakat juga nggak ada zakat Nabi Daud. Tahun ini berzakat, tahun depan nggak usah. Jadi wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat mereka memasuki surga itu min kulli bab, pada setiap pintunya. Mereka menyambut orang-orang ini di setiap pintu-pintu surga. Dijaga kayak presiden misalnya memasuki ruang sidang DPR ya kan, kok dijaga pintunya, wah disambut dengan meriah ya kan. Nah itu ada orang-orang yang masuk ke dalam surga disambut seperti itu. Dan malaikat mereka gimana? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Para malaikat berdiri pada mingkul libab tadi. Mingkul bab itu pintu. Jadi mereka berjaga di setiap pintunya seraya mengatakan salamun alaikum. Selamat ya. Selamat. Dikasih ucapan selamat oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu telah masuk surga bima sabartum, karena kesabaran kamu. Sabar apa? Nanti dalam ayat sebelumnya dijelaskan. Sabar menanti masuk ke dalam surga ini. Sabar dalam sholat, sabar dalam ibadah kita, sabar dicaci maki orang, sabar di macam-macam. Kita taat itu kan perlu sabar. Taat itu kan perlu sabar. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu banyak kesabaran. Dicaci maki orang, diejek, mau pergi subuh anak udah nangis, perlu sabar kan? Anak bangun nangis, kita udah waktu subuh nih terbasah, istri harus jagain, istri nggak bisa masak karena macam-macam lagi. Itu perlu sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu semuanya bima sabartum, karena kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbadar. Silakan nikmati ya. Nikmati kesudahan yang baik ini. Sini akan menikmati. Wah, jadi disambut oleh para malaikat sambil mereka mengucapkan salam. Ya. Diselamati oleh para malaikat. Itu luar biasa kan? Dan bagaimana orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang masuk ke dalam surga melalui pintu Aden ini, surga Aden ini, maka dijelaskan pada ayat sebelumnya, pada ayat 22. Ini surat Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd. Surat ke-13. Surat Ar-Ra'd itu surat ke-13. Masih ingat ya? 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 114. Kalau nggak hafal bangetan. Surat Ar-Ra'd ayat 22
23 dan 24. Tadi sudah kita baca di ayat 23 dan 24. Nah, kriterianya seperti apa orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan bergandengan tangan itu? Walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Dan orang-orang yang sabaru batigha wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Dikatain, so alim lo ke masjid, rajin ke masjid, kayak orang suci aja. Kata-katain macam-macam, sabar. Dengan berbagai hal kehidupan kita, banyak permasalahan yang kita hadapi, kita sabar. Siapa? Pertama adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian hidup ini. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Ngerti nggak? Sholat yang bagaimana? Kalau sholat 5 waktu itu sudah standar. Kalau cuma sholat 5 waktu itu sudah standar. Banyak orang yang sholat 5 waktu. Ada yang cuma geletak-geletuk aja, ada yang rapi dengan bagus, ada yang macam-macam. Tapi kalau sholat 5 waktu itu standar, banyak orang yang melakukan. Nah, maka tingkatkan sedikit. Ya, kalau tadi puasa juga tingkatkan sedikit. Ya, sholat juga jangan standar sama dengan orang lain. Standar. Kalau ibaratnya pintunya standar ya, yang penting bisa dibuka kan. Entah dari bahan plastik, dari bahan apa, standar. Tapi kalau mau bagus sedikit kan pintu dari misalnya ini kayu jati lah gitu kan. Kayu jati. Oh, yang bagus sedikit lagi. Kayu jati yang kualitasnya bagus, ya. Kualitasnya lebih bagus lagi. Nanti di pernis, di permak sehingga dia menjadi bagus sekali. Nah, itu ibaratnya. Kalau pintu standar ya asal bisa buka tutup kan selesai. Kalau kita sholatnya standar, ya 5 waktu juga udah standar, selesai. Kalau cuma menggugurkan kewajiban sholat 5 waktu, udah bebas. Zuhur, yang penting udah sholat. Subuh, wah karena buru-buru mau kerja, azan langsung sholat. Jadi sebelum azan ini udah azan ini, begitu azan langsung sholat, langsung pergi. 2 rakaat pergi. Wah, ini standar. Standar. Jadi tingkatkan sedikit. Bukan sekedar sholat 5 waktu, tapi ditambah dengan tahajud, dengan duha, dengan sholat yang lain. Sholat rawatib, rawatib ditambah, jangan tinggalkan sholat rawatib. Ketika kita ada kesempatan dan sempatkan, sebisa mungkin sempatkan, kecuali hal yang sangat luar biasa yang kita tidak bisa melaksanakannya. Tapi sepanjang kita bisa melaksanakan, usahakan tetap laksanakan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Dia yang menyempurnakan sholat 5 waktu kita. Ya seperti tadi, kalau sholat, misal sholat subuh aja standar, selesai. Ya. Tapi kalau dengan sholat sunnah fajar, itu menyempurnakan sholat wajib kita. Sholat subuhnya lebih sempurna.
Ibaratnya kalau orang makan yang standar kan, yang penting kenyang kan? Yang penting kenyang. Makan nasi pakai garam jadi juga kenyang kan? Nasi, garam, paling kalau pedes-pedes ya kasih cabai lah gitu kan. Yang penting kenyang, selesai. Tapi kalau tiap hari makan gitu, mau nggak? Tiap hari nasi, garam, cabai. Tiap hari nasi, garam, cabai. Besok gitu juga, lusa gitu juga, nasi, garam, cabai. Ya kan maunya ada yang ada kuahnya, ada ininya, ada lauknya yang enak dikit lah gitu kan. Ada dagingnya, ada telurnya, ada ikannya, ada macam-macam. Ya, jadi nggak standar, bukan standar aja. Ya. Makan bukan makan yang standar, tapi ada makan yang ya tingkatkan. Kalau sekarang kan apa MBG ya, makan bersih, makan bergizi gratis pula kan gitu. Jadi makannya berkualitas. Makannya berkualitas itu bukan makan yang standar. Bukan sekedar di warteg makannya, tapi di warung, di restoran yang bagus, yang bersih, yang enak, macam-macam. Jadi demikian juga sholat kita. Kalau sholatnya geletak-geletuk semuanya, yang penting sudah selesai. Sholat subuh alasannya mau kerja, zuhur lagi sibuk, asar udah capek, maghrib masih di jalan, malam isya udah kecapean. Kapan tertibnya? Nah ini jangan standar-standar. Jadi laksanakan sholat itu yang kualitasnya lebih daripada yang lain. Tambah tahajud. Supaya bisa tahajud, pasang alarm. Alarmnya ya latihan dulu nih, latihan. Alarmnya dibikin 3 kali. 4 kurang 1/4, jam 4, jam 10 misalnya. Ya. Yang alarm pertama untuk apa? Alarm pertama 4 kurang 1/4 ring. Kita kan masih kadang masih ini ya. Udah bunyi. Baru pertama itu. Lihat 4 kurang 1/4 pertama, masih tidur lagi. Tidur. Jam 4 bunyi lagi, ding, kring, gitu kan. Wah. Dan yang kedua nih, masih ada waktu 10 menit lagi. 10 menit lagi. 4 lebih 10, kring lagi. Udah lebih ini lagi lah. Bangun lah. Bangun tidur gimana adabnya? Gimana adab bangun tidur? Ada bangun tidur, jangan kan bukan bangun langsung sholat kan? Bangun langsung sholat, nggak mungkin kan? Bangun adabnya duduk dulu, jangan langsung berdiri. Bangun, duduk. Ini juga secara kesehatan juga begitu. Bangun, duduk dulu. Terus bersihkan mata dengan tangan yang bersih. Tangan yang bersih yang mana? Kita kan nggak tahu tangan kita megang apa waktu tidur kan? Nggak tahu kita. Mungkin ada cicak lewat, mungkin ada apa segala macam. Jadi pakai tangan yang bersih. Sisi bukan tangan depan, tapi belakang. Tai matanya dibersihkan pakai tangannya. Doanya kapan? Jangan doa dulu, sadar dulu. Sadar, sampai udah sadar, duduk, bersihkan tai mata, duduk. Udah, baru sudah sadar benar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berdoa. Jadi doanya jangan masih
kriap-kriap masih tidur, udah alhamdulillahilladzi ahyana, itu belum sadar, ya. Belum sadar. Jangan belum sadar udah berdoa. Sadar dulu, sadar, duduk ya, duduk, bersihkan teh mata, sadar, baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa maksudnya? Nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, yang menghidupkanku, yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, sesudah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur. Baru bangun tidur kita sudah mengucapkan wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah aku akan kembali lagi. Jadi nusyur itu pergi untuk kembali. Pergi untuk kembali. Itu baru bangun tidur kita sudah mengatakan pergi untuk kembali. Kepada Allah nanti akan kembali lagi. Jadi kalau siangnya bermaksiat, ini mengkhianati doa pagi. Siangnya bermaksiat, seolah-olah tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tidak melihat kita. Padahal kita akan kembali kepada Allah, dan Allah tentu melihat semua aktivitas kita, semua amal kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mengkhianati doa bangun tidur kita. Nah, jadi kembali ke topiknya, Sholat jangan yang standar-standar. Jangan seperti orang umum sholat yang standar. Kalau sholat lima waktu standar, udah semua orang muslim yang ya kalau nggak sholat itu lain ya, kelasnya beda lah kalau nggak sholat ya. Tapi orang yang sholat standar, ya udah standar, itu udah standarnya. Kalau nggak sholat kan udah masuk ibaratnya sortiran, itu udah apkir lah gitu kan. Kalau nggak sholat udah apkir. Ini sholat. Nah kalau sholat 5 waktu aja, standar. Emang standarnya begitu. Ya kalau di surganya surga yang kelas rendah ya, misalnya, itu ya jangan protes gitu. Karena kita juga ngasih yang standar-standar aja kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Standar ya biasa. Tapi tingkatkan sedikit. Ada tahajudnya. Tahajud 4 lebih 10 masih ada waktu, apalagi dengar Pak Untoyo Assalamualaikum itu 4:10, itu masih bisa tahajud 2 rakaat ya, masih bisa 2 rakaat. Wah, siang udah bangun Pak Untoyo udah Assalamualaikum. Masih bisa. Udah berdoa, langsung siap-siap ambil wudu, baru sholat 2 rakaat tambah 1 rakaat witir masih bisa. 1 aja. Nggak usah banyak-banyak dulu. Nggak usah panjang-panjang sampai 11 rakaat ya. Standar dulu. Nanti lama-lama menikmati. Wah, bisa tambah. Selama-lama bisa 11 rakaat. Jadi untuk menuju pada 11 rakaat itu bisa latihan dulu. Latihan tiap hari bangun, nanti udah muadzan, Pontoyo setel sholawatan itu udah kira-kira udah muadzan nih, tutup witir langsung ke masjid. Nah, itu gunanya Pontoyo. Nah itu tahajud yang pengantar, baru pengantar tahajud. Lama-lama menikmati tambah
bangunnya bukan 4 lebih 10 tapi jam 4 lebih ini lagi, tambah lagi. Nanti bukan bisa cuman sekedar 3 rakaat ya, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Enggak cuman itu, nanti tambah terus sampai bisa misalnya bangun jam 3. Jam 3 tahajud bisa lebih lama lagi, lebih banyak lagi sampai bisa 11 rakaat. Nah, ini latihan. Jadi amal itu dari yang awal, yang dari dasar. Jangan langsung begitu pertama tahajud udah 11 rakaat dari jam 11 malam sampai jam subuh. Kalau Nabi itu kan salat tahajudnya 1 rakaatnya itu kata Aisyah jangan ditanya panjang dan bagusnya. Saking penasarannya sahabat ikut. Jadi makmum di belakangnya kan. Belakangnya suratnya selesai Al-Fatihah, Al-Baqarah. Sudah sampai 286 dikiranya meruku, lanjut ke Ali Imran. Udah selesai Ali Imran dikiranya mau ruku, belum, tambah surat An-Nisa. Ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Selesai An-Nisa baru ruku. Sahabat-sahabat ini besoknya nggak ikut lagi. Besoknya udah nggak ikut lagi. Luar biasa itu Rasulullah SAW. Dari jam 11 malam sampai subuh itu tahajudnya Nabi. Ya kita ya paling nggak jam 3 pagi lah. Gitu. Ya kalau nggak bisa jam 3 pagi itu tadi. Jam 4 lebih 10 pun ya masih kira-kira bisa. 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir. Habis itu istighfar. Istighfar. Jangan lupa Pak, istighfar setelah tadi. Istighfar dan setelah istighfar baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada Allah di saat-saat setelah kita beribadah. Setelah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, setelah berinfak. Udah infak, bagus berdoa. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan sebagainya. Seinfak. Infak kan perbuatan baik, ibadah kan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seinfak. Makanya usul kalau ada orang tukang minta-minta ya, dikasih ini langsung ya dia kemudian berdoa kepada kita, mudah-mudahan rezekinya lancar dan sebagainya. Ya, amin, amin. Jangan lupa diaminkan. Infak kasih 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, kemudian dia mendoakan kita, aminkan. Jadi setelah sholat jangan lupa doa. Bagus. Ya, setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi kriteria pertama orang yang masuk ke dalam surga bergandengan tadi, yang pertama itu sabar, yang kedua salat, yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka menginfakkan apa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa ala niatan, baik secara terang-terangan, wa yadrauna bil sirran wa ala niatan. Sirran wa ala niatan. Sir itu secara sembunyi-sembunyi atau wa'ala niatan setelah pengumuman, i'lan. Jadi infak itu bisa secara sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Jadi enggak hanya terang-terangan, tapi juga bisa secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi masukkan ke kota infak 1 juta. Sembunyi-sembunyi. Terang-terangan diumumkan, nih si A
infak 5 juta, Pak Joni 1 miliar. Nggak masalah. Jadi infak itu bisa sirron wa alaniatan, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dulu ada orang yang ingin berinfak secara sembunyi-sembunyi. Keluar malam, bawa uang sekarung, 1 karung uang, dibawa. Di jalan ketemu ada orang, langsung ada orang jalan di tengah jalan langsung dikasih. Terus pulang dia tidur. Paginya gempar berita di Facebook kalau sekarang ya, di Instagram, di macam-macam. Ada pencuri, ada pencuri malam-malam mendapatkan uang 1 karung. Pencuri. Dia dengar berita, wah ternyata pencuri. Saya salah sasaran nih. Harusnya kan orang soleh kan. Ini malah pencuri yang saya kasih. Besoknya belum puas ya, ambil 1 karung lagi. Tadi malam belum sukses, malam ini mudah-mudahan sukses. Keluar lagi. Ada orang ketemu orang, wanita nih, perempuan, dikasih tanpa tanya sono sini, langsung dikasih. Pulang lagi dia. Pagi-pagi gempar lagi berita, ada di TikTok dan sebagainya. Gempar lagi. Tadi malam ada wanita tunasusila, itu mendapatkan uang 1 karung. Wah, nyesal lagi dia. Ternyata wanita tunasusila, salah sasaran lagi. Belum puas, besoknya begitu lagi, ambil lagi uang 1 karung. Mudah-mudahan malam ini sukses nih. Jalan ketemu orang sedang sholat terbuka, ya, terbuka di rumahnya tuh, mungkin dia di terasnya lah kalau kita ya, di balai-balai itu. Wah, ini pas nih, ada orang sholat, orang tahajud ya, tengah malam sholat, langsung dikasih 1 karung, di sampingnya pulang dia. Besoknya gempar lagi berita, tadi malam ada orang yang pelit, mendapat uang 1 karung. Waduh, ini pelit. Yang pertama orang pencuri, yang kedua wanita tunasusila, yang ketiga orang pelit. Waduh, ini 3 karung nggak sukses. Dia pikir, wah ini infaknya nggak sukses. Tapi ternyata dia kemudian bermimpi bahwa infaknya itu benar, nggak ada masalah. Orang yang pencuri itu setelah mendapatkan 1 karung, dia bertobat, nggak mencuri lagi. Yang wanita tunasusila, setelah dia dapat uang 1 karung tadi, dia udah bertobat, nggak jadi wanita tunasusila lagi. Kemudian orang yang kikir tadi, setelah dia mendapatkan uang 1 karung itu, dia nggak kikir lagi. Baru dia merasakan ternyata infaknya tidak ada infak yang sia-sia. Jadi kalau infak itu nggak usah lihat-lihat. Kamu sholat nggak? Mau sholat, mau infak, tanya dulu. Kamu sholat nggak? Kamu ini nggak? Kamu muslim bukan? Nggak usah tanya. Infak, ya udah infak aja. Mau ngasih kepada orang siapa yang kalau emang kita perlu bantu. Jadi nggak usah nanya-nanya gitu. Jadi ini infak itu bisa sirron wa alaniatan.
baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Nah, ini yang ke berapa nih? Yang pertama sabar, yang kedua salat, yang ketiga berinfak, yang keempat wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Menolak keburukan dengan cara-cara yang baik. Menolak keburukan dengan cara-cara yang baik. Jadi menolak keburukan itu ada maksiat, bukan dengan cara dipukul, bukan dengan cara yang diomelin, dimarahin, jangan. Jadi dengan cara-cara yang baik, dicemooh, dicaci maki, ya, jangan kemudian balas dengan caci maki. Dicaci maki sabar, ya. Jangan dibalas dengan caci maki juga. Nah, ini kriteria orang-orang yang masuk ke dalam surga, bergandengan tangan dengan bapak-bapaknya, dengan istri-istrinya, dengan anak keturunan. Nanti ada di ayat lain, surat 51, surat Az-Zariyat. Dalam surat Az-Zariyat itu innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Dia masuk ke dalam surga melalui taman-taman surga. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi dhilali wa uyun. Siapa yang mereka itu mendapatkan kenikmatan seperti itu? Innal muttaqina, orang yang bertakwa. Nah, takwa ini makanya selalu dinasihatkan oleh para khatib Jumat, wajib menyampaikan, menasihati kepada jamaahnya dengan takwa. Kalau coba bayangkan, kalau kita umurnya berapa? Kalau kita misalnya umur 50 tahun ya. Pak Ustaz masih muda kan? Pak Ustaz masih 40 tahun. Kalau umur kita katakanlah 40 tahun. Enggak ada yang 40 tahun ya. Udah 50 katakan ya. 50 tahun. Balik umur berapa? Balik umur 15 katakan begitu ya. 15 tahun. Sampai umur 50 tahun berapa? 35 tahun ya. 35 tahun. Selama itu katakan itu sudah sholat Jumat. Kalau setahun berapa kali sholat Jumat? 53 ya. Sekitar 53 lah rata-rata ya. 10 tahun 530. 20 tahun 1060. 30 tahun 1590 ya. 1500 sekian. 1590. 30 tahun. Kalau 30 tahun melaksanakan sholat Jumat sudah 1580 kali sholat Jumat, itu masih belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa lagi? Dengan cara apa lagi Allah mewajibkan kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Sekian kali sholat Jumat. Jadi jangan dianggap sepele. Para khatib Jumat itu menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu khatib mengatakan usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Aku mewasiatkan kepada diriku dan kepada Anda semuanya bittaqwallah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar memenuhi syarat rukun khutbah Jumat, bukan. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar memenuhi syarat rukun khutbah Jumat.
Tetapi ini adalah merupakan seruan takwa yang serius dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Seruan takwa di sholat Jumat itu bukan sekedar memenuhi syarat rukun khutbah saja. Tapi memang jamaah itu dinasihati untuk meningkatkan takwa dengan sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap hari Jumat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada-Nya. Setiap pekan, kalau kita tadi umur berarti berapa? 45 tahun lah. Kalau kita umur 45 tahun dan sekian kali 1600-an kali diserukan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita juga belum bertakwa, lalu dengan apa lagi? Dengan cara apa lagi Allah menyuruh kita bertakwa kepada-Nya? Mau berapa kali lagi? Mau sampai umur berapa kali lagi? Sampai umur berapa tahun lagi kita menjadi orang yang bertakwa. Inilah cara-cara Allah memberikan kepada kita nasihat agar kita menjadi orang yang senantiasa terpelihara iman kita, terpelihara ketakwaan kita kepada Allah. Jadi sholat Jumat itu jangan dianggap ya ritual aja, jangan biasa-biasa aja. Jangan cuma ritual. Sholat Jumat selesai kewajiban, ganti sholat zuhur kan? Bukan seperti itu. Tapi memang itu sudah sebuah sistem yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita bukan sekedar ibadah ritual saja, tapi juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Uzikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun. Apa itu artinya? Faqad fazal muttaqun. Maka sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bertakwa itu. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu diserukan kepada kita setiap Jumat, takwa. Kalau kita belum tertakwa, kebangetan. Setiap Jumat diingatkan. Setiap Jumat kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita, pelajaran yang penting untuk kita. Sholat Jumat jangan datang duduk ngantuk. Bukan sekedar datang duduk dan ngantuk. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.